Wanita itu tahu bahwa suaminya telah menaruh obat penenang di dalam susu, namun dia tetap memilih untuk meminumnya habis. Melihat itu, suaminya mengira rencananya berhasil. Lalu dia pergi dan mulai melakukan hubungan mesra dengan pembantu di rumah untuk mempererat hubungan. Namun dia tidak tahu. Saat itu wanita itu sedang merekam semua aib mereka dengan ponsel. Dia berencana membuat suaminya kehilangan seluruh harta. Ternyata, tak lama sebelumnya, wanita itu pergi ke kantor pencatatan pernikahan untuk mengganti akta nikah. Namun dia diberitahu bahwa dia sudah bercerai dengan suaminya selama 3 tahun. Dan suaminya sudah menikah lagi. Dan orang itu adalah musuhnya, Anne. Mengingat masa lalu, ketika Anne sengaja menyakitinya, yang membuat tangannya terluka. Sejak itu dia harus melepaskan mimpinya. Namun suaminya bukannya memasukkannya ke penjara. Dia justru menikahi Anne secara diam-diam selama 3 tahun. Menyadari bahwa selama ini dia hidup dalam penipuan suaminya. Wanita itu memutuskan untuk pulang dan menyelesaikan semuanya. Namun saat dia kembali ke rumah, dia mendengar kebenaran tentang kecelakaan dulu. Ternyata 3 tahun lalu, cedera wanita itu sengaja diatur oleh mereka berdua. Sebelum wanita itu sempat mengungkap kebenaran, suaminya mengirimkan pesan manis, mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang. Tak sabar ingin merayakan ulang tahun pernikahan kelima bersama wanita itu. Mendengar kebenaran itu, wanita itu merasa sangat ironis. Kemudian dia segera menelepon departemen polisi, mengajukan permohonan untuk menghapus semua identitasnya, lalu menggunakan identitas baru untuk mengikuti kompetisi desain. Dia ingin mendapatkan kembali semua yang hilang dengan usahanya sendiri. Setelah menyelesaikan semuanya dan kembali ke rumah, dia melihat suaminya pura-pura khawatir tentang dirinya lagi, memarahi pembantu karena tidak mengawasinya dengan baik. Lalu dengan senang hati membawa wanita itu ke sebuah villa, mengatakan ini adalah hadiah ulang tahun kelima untuknya. Namun wanita itu hanya melihat sekali dan menyadari itu hanyalah rumah lama milik Anne. Namun dia tidak membongkar kebohongan itu, hanya menatap suaminya dingin saat dia mengucapkan pengakuan cinta palsu. Saat itu, ponsel suaminya tiba-tiba berdering. Dia hanya melihat layar dan mencari alasan untuk pergi, meninggalkan wanita itu sendirian. Namun wanita itu tidak berhenti bergerak. Sesampainya di rumah, dia mulai berlatih tangannya yang terluka dengan gila. Dia ingin pulih secepatnya, agar bisa meninggalkan pria itu selamanya. Namun yang tidak dia duga, keesokan harinya, setelah suaminya membawanya pulang, dia menemukan Anne berada di rumahnya. Suaminya berbohong mengatakan itu untuk menghukum Anne dengan membuatnya menjadi pembantu di rumah. Wanita itu tidak keberatan, karena dalam 2 hari dia akan benar-benar meninggalkan pria itu. Kemudian wanita itu mencari alasan dan naik ke lantai atas. Setelah melihat wanita itu pergi, Anne langsung melakukan tindakan mesra dengan suaminya. Kemudian suaminya mengeluarkan sebuah botol kecil. Anne segera memahami maksudnya, langsung mengambil botol itu dan pergi. Lalu suaminya membawa segelas susu untuk wanita itu. Wanita itu langsung sadar bahwa suaminya pasti menaruh obat penenang di dalamnya. Dia lalu berdalih ingin menutup jendela untuk mengalihkan perhatian suaminya. Kemudian, saat suaminya tidak memperhatikan, dia membuang susu itu dan pura-pura telah meminumnya. Suaminya merasa puas, mengambil gelas kosong dan pergi. Lalu adegan di awal pun terjadi. Setelah wanita itu merekam bukti perselingkuhan mereka, dia pura-pura bangun dari tidur, membuat suaminya dan Anne terkejut. Namun wanita itu tidak membongkar kebohongan mereka, hanya mengatakan bahwa dia tidak terbiasa tidur di tempat itu, dan pergi ke ruang kerja untuk tidur. Padahal sebenarnya dia tidak ingin melihat kedua orang itu lagi. Keesokan harinya, suaminya dan wanita itu pergi makan di luar. Namun sepanjang perjalanan, suaminya terus menatap ponsel. Tiba-tiba Anne menelponnya, dan berkata hal-hal seperti ingin mendukung hubungan suami dengan Anne. Lalu langsung menutup telepon. Tak peduli bagaimana suaminya mencoba menelpon balik, tidak ada yang mengangkat. Suaminya mengira wanita itu menyuruh orang menculik Anne. Langsung menanyai wanita itu tentang keberadaan Anne. Meskipun wanita